Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali untuk membahas materi matematika. Di pertemuan sebelumnya di kelas 7 kita sudah bahas pada video sebelumnya mengenai rumus-rumus penting, rumus-rumus pamungkas untuk mengerjakan soal-soal aritmatika sosial, baik itu dari persentase untung, angka penjualan, persentasenya sampai bunga, tabungan awal, tabungan akhir. Nah, hari ini kita akan bahas materi yang tidak terlalu sulit yang ini. Itu mengenai diskon, bruto, tara, dan neto. Oke, kita mulai dari diskon. Diskon itu kata lainnya adalah potongan atau rabat. Nah, diskon ini yang paling disuka oleh seluruh orang ya. Ya, kalau kita ke supermarket atau ke mall atau ke yang jual-jualan itu ya, pasti nyarinya diskon, barang-barang yang diskon. Itu artinya apa? Berarti barang itu harganya dipotong. Ya, harganya dipotong. Jadi seperti ini ya, saya kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, tempat-tempat jualan lainnya, kadang jumpa tulisan ini, diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%, kan gitu ya. Nah, jadi secara umum, diskon itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang, gitu. Jadi potongan harga. Lalu, misalkan begini, ada barang tulisannya harganya 200.000 nih, harganya 200.000. Nih barang ini. Kemudian diskonnya 15%. Berarti barang tersebut mendapat potongan sebesar berapa? Nah, coba yuk kita akan coba menghitung. Jadi nanti jika ketemu barang-barang diskon bisa ngitung-ngitung sendiri nih. Kira-kira berapa sih yang harus dibayar gitu. Oke, diskonnya 15%. Artinya 15 per 100 dikali 200.000. Gitu, 15 per 100 kali 200.000 ya ini kan bisa kita coret nolnya. Nanti tinggal 15 kali 2, tinggal 2, 3, nolnya tinggal ada 3, 30.000. Nah ini 30.000 ini siapa? Ini adalah harga diskon, besar diskonnya. Jadi kalau tanya, ini harga barangnya 200.000, diskonnya 15%. Berapa besar diskonnya? Diskonnya 30.000. Kalau diskonnya 30.000 berarti dia bayarnya berapa? Ya berarti harga barang tersebut adalah 200.000 dikurang 30.000. Jadi barangnya nanti bayarnya harganya 170.000 dengan potongan diskon sebesar 30.000. Gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan bentuk yang lain gitu. Artinya gini, kalau kita dapat diskon 15%, maka barang tersebut kita bayarnya setelah didiskon adalah 100% dikurang 15%. Nah, berarti kita bayar barang tersebut hanya bayar 85%. Kok gitu? Iya, karena 15%-nya adalah diskon. Jadi yang kita bayar adalah 85%. Jadi berapa harga barang yang harus kita bayar? Langsung aja 85% dikali 200.000. Hasilnya sama 170.000. Sama hasilnya 170.000 dan 170.000. Ya, jadi ada dua penghitungan ya. Pertama, kita cari dulu berapa besar diskonnya. Itu dari diskon yang 15% ini. Baru kemudian barang yang kita harus bayar adalah jadi barang awal dikurang besar diskonnya. Dapat. Nah, cara yang kedua adalah kita langsung bermain pada persentase diskonnya. Diskon 15% berarti kita bayar 85%. Diskonnya misalkan 30%, berarti barang yang kita bayar besarnya 70%. Gitu. Ya, itu perlu dipahami. Jadi nanti bisa ngitung-ngitung nih kalau ke minimarket mau beli barang harganya 20.000 misalkan. Diskonnya 20%. Oh, berarti saya harus bayar 80%. 80% kali 20.000 berarti 16.000. Gitu. Ya, harus dipahami. Oke, kemudian saya mau nanya ini. Nah, kita sering ketemu nih di mall-mall ya. Apakah diskon 75% dengan diskon 50% plus 25% ini bernilai
Sama. Nah, sama nggak? Coba. Pak, ini 75%. Ini kan 50 tambah 25, 75. Sama dong. Nah, ayo. Sama atau tidak? Hati-hati. Nanti kita akan bahas contohnya. Oke, saya punya contoh begini. Oke, saya punya contoh bukan 75%. Nanti saya buatnya ini 60%. Nah, ginilah. Saya baca dulu ceritanya soalnya. Aldi ditawarin barang nih. Nah, ditawarin barang dengan harga awal yang sama. Harga barangnya 100.000. Yang menawarkan 2 orang penjual. Gitu. Penjual pertama nawarin diskon. Ini nawarin diskon besarnya 60%. Gitu. Penjual kedua nawarin diskon besarnya 40% plus 20%. Penjual manakah yang memberikan penawaran terbaik? Artinya penawaran terbaik, ya tentu Aldi nyari yang paling murah. Mana ada orang mau membeli nyari harga yang paling mahal, kan nggak ada. Pasti nyari yang paling murah. Jadi 60% dengan 40% plus 20% ini sama atau ada yang lebih murah? Coba. 40 tambah 20, 60 ya? Coba kita. Nah, lihat pembahasannya. Saya bahas satu persatu. Penjual pertama, dia diskon 60%. Berarti 60 per 100 kali 100.000, 60.000. Ini besar diskonnya ya. Berarti besar diskonnya 60.000. Kalau diskonnya 60.000, berarti barang yang dia bayar adalah 40.000. Atau tadi bayar diskonnya 60%, berarti barang yang dibayar berarti 40%, ya 40 per 100 dikali 100.000 gitu kan. Coret berarti tinggal hasilnya sama ya, 40.000. Itu tadi caranya. Nah, kita mau coba penjual yang kedua. 40% plus 20%. Gimana ini? Artinya kita akan dapat 2 kali diskon. Diskon pertama besarnya 40%, diskon kedua besarnya 20% gitu. Jadi ada 2 kali diskon. Nah, prosesnya gimana? Proses pertama, diskon yang pertama nih 40%, berarti 40% kali 100.000. Berarti 40.000. Ini besar diskon yang pertama. Kalau diskon pertama besar yang 40%, hasilnya 40.000. Nah, maka barang yang dibayar kalau kita dapat diskon pertama berarti 100.000 dikurang 40.000 ya 60.000. Nah, ini kan diskon pertama nih. Dapat 2 kali diskon. Diskon yang kedua berarti besarnya berapa? 20%. 20% dari mana? Dari harga yang setelah diskon. Gitu. Nah, berarti 40, berarti kita apa? Ini 20%, berarti diskon kedua adalah 20 per 100 kali 60.000. 60.000 nih setelah diskon yang pertama, harga diskon pertama. Berarti 20 per 100 kali 60.000 besarnya hasilnya 12.000. Gitu. Nah, kalau besar diskonnya 12.000, maka setelah dapat diskon yang kedua, berapa biaya barang kita harus bayar? Ya berarti 60.000 dikurang 12.000. Berarti kita harus bayar akhir. Besar akhirnya kita bayar 48.000. Nah, lihat. Lihat. Kalau diskon 2 kali 40% dan 20%, bayar akhirnya kita berapa nih? 48.000. Tapi kalau diskonnya hanya sekali, tuh hanya langsung 60%, berarti bayarnya 40.000. Berarti yang mana nih kita mau belinya? Si Aldi yang mana yang bagusnya? Berarti beli yang diskon sekali langsung 60%. Barangnya harganya 40.000 gitu ya. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu diskonnya mentang-mentang 40 plus 20 ya 60%, ternyata beda. Dan ini ya ini kreativitas dari penjual gitu ya. Seolah-olah kalau yang tidak paham dia akan menyamakan bahwa diskonnya 60%, padahal tidak. Gitu ya, jangan tertipu. Oke, selanjutnya kita bahas bruto, tara, dan neto. Bruto, apa itu bruto? Bruto itu berat kotor. Itu berat barang ditambah dengan berat kemasan atau tempatnya. Jadi barangnya ditambah kemasan. Itu berat barang tambah berat kemasan. Itu namanya bruto, kotor. Kemudian tara, tara potongan berat. Artinya apa? Tempatnya, berat tempatnya atau kemasannya. Misalkan bisa karung, bisa plastik, bisa kertas. Itu namanya taranya. Nah,
Yang ketiga, neto, berat bersih. Berat bersih ya barangnya aja. Itu, ya. Jadi artinya begini, kalau kita misalkan mau beli, kita beli beras, maka beras dan karungnya itu namanya bruto, karena kotor, berat barang dan berat kemasan. Tapi karungnya itu tara, potongannya. Nah, berasnya doang ini namanya neto. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Hubungannya seperti ini. Berarti bruto nih, bruto kotor tadi, neto tambah tara, berasnya ditambah apa tadi? Karungnya. Gitu, karungnya. Oke, neto berarti tinggal ubah aja bruto kurang tara, berarti tara ya bruto kurang neto. Ini. Posisinya bruto paling besar, bruto lebih besar daripada neto, neto lebih besar daripada tara. Persentase neto berarti neto per bruto kali 100%, dan persentase tara per bruto kali 100%. Oke, kita coba dicontoh. Karung beras ditimbang, ternyata beratnya begini nih, 55,75 kg. Tuh, sebuah karung beras. Dalam karungnya ada berasnya nggak? Ada. Jadi karung beras ditimbang beratnya 55,75. Jika berat karungnya doang, nah karungnya doang 0,75. Maka berapa berat bersih? Ayo. 55,75 ini siapa? Bruto. Ya, dia adalah bruto. Bruto, gitu kan? Bruto. Kan gitu. Nah, berat karung berarti siapa? Neto. Karungnya doang. Neto. Tara. Alain. Tara. Karena berat karung. Nah, berat bersihnya berarti yang tanya neto. Oke, berarti neto adalah bruto dikurang tara. Berarti 55,75 kurang ini belum dikurang ini. Ya, berarti apa? 55,75 bruto dikurang 0,75. Berarti berapa hasilnya? 55,75 dikurang 0,75 ya berarti 55 kg. Jadi hasilnya berat bersihnya 55 kg. Oke, dikoreksi dikit. Ini ada sedikit salah penulisan. Oke, belum dikurang. Bruto kurang tara berarti 55,75 dikurang 0,75 hasilnya adalah 55 kg. Oke, contoh kedua. Berat bruto dari sekarung kacang kedelai 110 kg. Oke, ini. Kemudian taraknya 3%. Tentukan neto atau berat bersih. Ya, tarak itu kan tadi itunya misalkan ya dikuranginya potongannya gitulah ya. Ya, misalkan tadi beras berarti taranya karungnya gitu kan. Tentu neto adalah ya tadi bruto dikurang tara. Tapi taranya dalam bentuk persen nih. 3%. 3% dari apa sih? 3% dari bruto gitu. Berarti tara itu adalah 3/100 kali 110 kg berarti 3,3 kg. Jadi neto bruto kurang tara, ya 110 kurang 3,3 dia hasilnya 106,7 kg. Oke, itu materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Silakan dipahami kembali, mudah kok untuk materi hari ini. Silakan nanti jika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa kita diskusikan secara bersama. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.